Hai, kembali jumpa dengan saya Sonzarni. Kali ini saya akan berbagi dokumentasi hasil kerja proyek saya dalam mengikuti workshop daring kombinasi berbasis proyek membangun jaringan berbasis server yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik, disingkat BBPP MPV BBL Medan. Adapun topologi kerja proyeknya seperti begini. Dan yang akan saya dokumentasikan adalah yang B ini, yaitu membangun jaringan secara virtual di GNS3 VM. Dua switch ini, lalu sebuah router dan sebuah laptop ini saya bangun di dalam GNS3 VM. Sementara untuk web server dan DNS server saya bangun di dalam VirtualBox. Bagaimana cara membangun DNS server ataupun web server di VirtualBox? Silakan dilihat di video tutorial instalasi dan konfigurasi DNS server ataupun web server pada Debian. Oke, kita mulai kerja. Kita buka GNS3 VM-nya. Oke, kita buat baru. Di sini area kerja kita, jadi nantinya di sinilah kita bangun topologinya. Dan GNS3 yang saya gunakan, GNS3 VM-nya telah aktif. Ini indikatornya. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu perangkat apa saja yang telah ada di dalam GNS3 VM yang saya punya. Klik di All Device. Telah ada Ethernet Switch, MikroTik, NAT, Virtual PC atau PC Firefox. Di GNS3 VM saya ini, saya telah menambahkan perangkat MikroTik dan PC Firefox. Bagaimana menambahkan MikroTik ke dalam GNS3? Silahkan lihat di video tutorial instalasi GNS3 dan GNS3 VM. Untuk menambahkan PC Firefox, silahkan lihat di video tutorial menambahkan appliance Firefox. Jadi ini fungsinya nanti untuk menguji coba server web. Nah, kalau di virtual PC ini hanya berjalan berbasis tag. Sementara nanti kita akan mencobakan web server, tentu butuh web browser, maka saya tambahkan di GNS3 VM saya appliance Firefox. Perangkat yang belum ada di GNS3 VM ini adalah web server dan DNS server. Web server dan DNS server itu sebelumnya telah saya bangun di dalam VirtualBox. Ini dia. BBL Medan 1 ini adalah DNS server dan yang BBL Medan 2 ini adalah web server. Oke, kita tambahkan ke dalam GNS3. Klik Edit, Preference, lalu di VirtualBox VMS, New. Klik Next. Di VM list ini muncul daftar nama dari perangkat yang telah kita bangun di VirtualBox. Kita bisa lihat. Di sini ada GNS3 VM, server web ASC, server resi dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Nah, yang kita akan tambahkan adalah BBL Medan 1 ini adalah untuk DNS server. Klik Finish. Lalu kita klik Edit, kita sesuaikan. Simbolnya mau saya ganti. Saya ganti dengan PC Tower. Mana dia Tower? PC Tower. Nah, ini dia, klik OK. Lalu namanya saya tambahkan DNS agar saya bisa tahu bahwa itu adalah server DNS. Dan di network, aktifkan Allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Klik OK. Oke, kita tambahkan untuk server yang kedua yaitu web server. New. Next. Pilih yang BBL Medan 2. Finish. Diedit. Tambah namanya web. Lalu simbol saya ganti gunakan PC Tower. Mana dia? Oh, ini oke. Klik OK. Nah, bisa lihat di sini use any adapternya masih false karena ininya belum saya checklist. Klik OK. Apply OK. Nah, sekarang di perangkat GNS3 telah ada tambahan yaitu DNS dan web server. Oke, kita mulai membangun topologinya. Pilih GNS3 VM agar NAT berjalan di GNS3 VM. Lalu switch juga berjalan di GNS3 VM. Oke.
server web, Mikrotik, suite lagi, berjalan di Genestry VM, server DNS, terakhir PC Firefox. Untuk pembanding kita coba dengan virtual PC, saya buat dua, jalan di Genestry VM. Oke, kita tutup ini. Oke, semua perangkat telah terhubung. Kita on-kan Mikrotiknya, klik kanan, klik start, klik kanan, klik start untuk DNS, klik kanan, klik start. Maka nanti akan muncul VirtualBox untuk DNS dan web. Nah, ini dia. Ini BBL Medan 1 untuk DNS dan ini BBL Medan 2 untuk web server. Untuk memudahkan pekerjaan kita, baiknya kita lengkapi topologi kita ini dengan IP address dari perangkat yang ada. Kita mulai dari Mikrotik, double klik untuk buka konsolnya. Oke, kita lihat IP addressnya. IP address print, enter. Untuk enter 1 dari Mikrotik mendapatkan IP address secara dinamis. IP addressnya ini 192.168.122.143. Oke, kita tambahkan di sini /24. Nah, IP ini didapat dari Genestry VM. Lalu kita lihat IP address dari web server. Web server ini IP-nya 122.154. Oke, kita lanjut ke IP DNS server. Kita lihat IP-nya. Ini dia. IP-nya 21. Maka interface dari Mikrotik yang tersambung ke jaringan lokal atau ke DNS server ini, kita beri IP address yang satu network dengan IP DNS server. Misal kita beri IP addressnya 22. Lalu untuk PC 1 ini nanti kita beri IP addressnya 23. Dan untuk PC Firefox 24. 20.4/24. Oke, kita konfigurasi Mikrotiknya. Interface dari Mikrotik yang nyambung ke LAN itu tertulis di sini Ethernet 1. Penomorannya dimulai dari 0. Berarti kalau di sini kita coba lihat interface print. Nah, penomorannya dimulai dari 1. Maka yang kita beri IP address yang nyambung ke lokal area adalah Ether 2. Perintahnya IP address add address interface Ether 2, enter. Kita lihat hasilnya. IP address print, enter. Oke, telah ada IP address untuk Ether 2. Kita coba ping ke DNS server. Oke, udah nyambung ke DNS server. Kita lanjut ke PC 1. Klik kanan, start. Sekalian dengan PC Firefox 1, klik kanan, start. Kita beri IP address untuk PC 1 ini. Double klik untuk ke konsol. Kita lihat IP addressnya, show IP, enter. Masih kosong, kita beri IP address, perintahnya IP ini IP addressnya, ini subnet mask, dan ini gateway. Gateway-nya adalah IP, gateway-nya adalah IP dari Mikrotik. Enter.
kita lihat. So, kita singkat dengan SH saja, IP, enter. Oke, telah ada IP address dan ada gateway. DNS belum. Kita beri IP DNS-nya, IP DNS. Ini adalah IP DNS lokal, IP yang ini, agar kita bisa akses web server lokal. Sementara ini adalah IP dari router MikroTik. Nah, router MikroTik nanti kita aktifkan fitur DNS transparency. Oke, enter. Kita coba ping ke MikroTik, apakah sudah bisa koneksi. Oke, kita coba ping ke DNS server. Udah koneksi PC kita, PC 1 udah koneksi ke DNS server dan ke MikroTik. Keluar belum, karena MikroTik kita belum kita konfigurasikan sebagai internet gateway. Maka kita konfigurasi MikroTik kita sebagai internet gateway. MikroTik ini dia, IP, firewall, NAT, app, chainnya source NAT, out interface, enter 1, action, masquerade. Ini perintahnya. Oke, enter. Oke, kita coba ping dari klien, dari PC 1, ping ke internet. Ini bisa kita lakukan dengan catatan PC real kita telah tersambung ke internet. Enter. Oke, udah sambung ke internet dari PC klien di virtual mesin kita. Kita coba ping ke web server lokal. Enter. Oke. PC 1 telah bisa koneksi ke web server lokal dan sudah bisa koneksi ke internet. Nah, sekarang akan kita cobakan jika seandainya yang di ping itu tidak IP address tapi domain yang ada di web server. Kita coba lihat dulu pengaturan di DNS servernya. Di DNS server telah saya lakukan konfigurasi sebelumnya, yaitu domainnya web1.sonzarni.ti dan web2.sonzarni.ti. IP addressnya adalah di 192.168.122.154. Oke, kita cobakan dari sisi klien, ping web1.sonzarni.ti. Ini domain lokal. Enter. Oke, jalan. Ctrl C, batalkan, lalu ping web2, kita cobakan. Enter. Oke, berjalan. Ctrl C, kita coba ke Google, ping ke internet. Kalau seperti ini konfigurasi di DNS MikroTik-nya. Kita coba lihat di MikroTik-nya. IP DNS print. Enter. Nah, ini dia. Tadi kita membuat konfigurasi di klien ini. So IP, enter. Bahwa IP DNS-nya kita gunakan IP MikroTik. Nah, sementara ininya belum kita aktifkan, masih jawabannya no, maka kita harus buat yes. IP DNS set allow remote request, yes. Enter. IP DNS print, enter. Oke, udah berubah jadi yes. Kita cobakan dari PC 1 kembali, ping google.com, enter. Kita ulang lagi. Nah, udah bisa ping menggunakan domain. Oke, kita cobakan dari PC Firefox 1. Double klik untuk ke konsolnya. Nah, ini dia. Nah, kalau di PC 1 kita bermainnya menggunakan teks. Ini dia. Nah, sementara kalau di PC Firefox 1 kita menggunakan appliance Firefox,
maka kita bisa seperti berinternet menggunakan komputer biasa, tidak seperti virtual. Oke, kita beri IP address terlebih dahulu, beri IP address di control panel. Network, kita buat IP-nya tidak DHCP, diklik no, lalu diketikkan di sini IP address-nya 192.168.24. Lalu untuk gateway IP mikrotik, lalu DNS servernya 192.168.21 untuk DNS server lokal, 192.168.22 ini IP mikrotik yang berfungsi sebagai DNS transparan. Klik yes di save configuration, lalu apply, kita tutup. Nah, kita tutup ini, kita cobakan google.com, enter. Oke, sudah berjalan. Dari PC Firefox kita telah koneksi ke internet. Kita coba buka web lokal, http://web1.sonjarni.ti, enter. Ini tampilan dari domain web1.sonjarni.ti untuk web servernya. Lalu kita cobakan untuk domain yang kedua, web2.sonjarni.ti, enter. Ini tampilan dari domain web2.sonjarni.ti yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Demikian tadi dokumentasi kerja proyek dari workshop daring yang saya ikuti di BB, BP, MPV, BBL Medan. Terima kasih.